Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali, 161085-4 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Tantangan Implementasi UNFCCC dalam mengatasi perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan. Latar belakang UNFCCC dibentuk pada tahun 1992 bertujuan untuk menstabilkan gas rumah kaca global yang diratifikasi oleh 196 negara termasuk negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Sebelum dibentuknya UNFCCC, dunia telah mengalami perubahan Pasifik Selatan. Namun pada tahun 1970-an, Pasifik Selatan belum mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 1975, seperti Nauru mempunyai cadangan fosfat pada tahun 1975. Upaya yang dilakukan UNFCCC melalui pembentukan PICOS pada tahun 2000 dan lainnya. Kondisi kawasan Pasifik Selatan yang terdiri dari 200 pulau berdataran cukup tinggi dan 2.500 pulau berdataran rendah rentan terhadap perubahan iklim, merupakan negara-negara non-industrialisasi yang dengan emisi gas rumah kaca sebesar 7.661 m/t. Mulai memfokuskan masalah utama perubahan iklim pada COP17 tahun 2011 di Durban, Afrika Selatan, belum mampu memperlihatkan hasil yang maksimal dilihat dari banyaknya kerugian yang dialami oleh kawasan Pasifik Selatan, lebih dari 40 wabah penyakit, dan deklarasi Majuro. Rumusan masalah UNFCCC mulai memfokuskan masalah utama perubahan kawasan di Pasifik Selatan pada COP17 2011 di Durban, Afrika Selatan, namun belum mampu mengatasi dampak perubahan iklim di kawasan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, penting untuk dilakukan penelitian terkait tantangan implementasi di kawasan Pasifik Selatan. Tentang penelitian bagaimana tantangan implementasi UNFCCC dalam mengatasi perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan. Tujuan penelitian mendeskripsikan dan memberikan pemahaman bagaimana tantangan implementasi UNFCCC dalam mengatasi perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan. Manfaat penelitian secara akademis dan praktis memberikan pengetahuan dan referensi bagi para akademisi dan menjadi pertimbangan bagi suatu rezim dengan dapat berjalan adanya tantangan implementasi rezim. Tinjauan pustaka peneliti mengambil 5 artikel dari jurnal internasional. Kerangka penelitian yaitu kerangka konsep dari Olaf Comstock, yaitu The Interplay of International Regime Protect Effectiveness Theory to Work. Ada 3, yaitu interaksi utilitarian dengan mekanisme insentif dan sanksi. Yaitu ada 3 indikator. Yang pertama, efisiensi biaya, eksternalitas, dan kompetisi atau persaingan. Interaksi normatif dengan mekanisme hukum dan legitimasi internasional ada 3, yaitu determinasi, koherensi, dan validasi prosedural. Interaksi ideasional yaitu dengan melihat perilaku aktor ada 2, yaitu meningkatkan kepedulian sosial dan meningkatkan kesadaran akan solusi yang relevan. Metode penelitian, desain penelitian kualitatif dan deskriptif. Batasan penelitian pada tahun 2005 sampai 2021. Unit analisis tantangan implementasi UNFCCC dalam mengatasi perubahan iklim. Unit eksplanasi perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan. Tingkat analisis subnasional regional. Teknik pengumpulan data, studi pustaka. Teknik analisis data yaitu ada 3, produksi data atau pengumpulan data, penyajian data, dan kesimpulan verifikasi. Ini tematika penulisan. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan, bab ketiga rezim UNFCCC dalam mencapai perubahan iklim, yang keempat analisis tantangan UNFCCC dalam mengatasi perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan, bab 5 kesimpulan dan saran. Bab 2 fenomena perubahan Pasifik Selatan. Di perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan, yaitu merupakan habitat bagi spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di muka bumi. Perubahan iklim menjadi tantangan tersendiri bagi kawasan Pasifik Selatan. Penyebab terjadinya perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan, pertama, bencana alam cuaca ekstrim seperti La Nina dan El Nino pada tahun 2020 sampai 2021. Suhu permukaan air laut naik dan mempengaruhi jumlah produksi perikanan ikan pada tahun 1990 sampai 2018. Siklon tropis pada tahun 1988 sampai 2017. Gempa tektonik dan vulkanik sekitar 240 gempa bumi dengan kekuatan 3,3 sampai 7,1 skala Richter melanda Vanuatu pada tahun 2018. September 2017 dan April 2018 letusan gunung berapi di Vanuatu, dan terakhir yang terbaru pada tanggal 12 Januari 2022 gunung berapi meletus di Tonga. Selanjutnya eksploitasi sumber daya alam dan migrasi, yaitu eksploitasi fosfat di Nauru tahun 1975, eksploitasi hutan di Kepulauan Solomon yang dimulai tahun 1960-an. Yang ketiga adalah eksploitasi minyak dan pertambangan di Papua Nugini pada tahun 2018. Selanjutnya industri perikanan di wilayah Pasifik yang dilakukan pada tahun 1982 yang mengakibatkan akan kehilangan 50 sampai 80 spesies di laut
pada akhir abad ke-21. Selanjutnya, migran lingkungan yang menjadi penyebab ketika eksploitasi besar-besaran dilakukan di Pasifik Selatan seperti di Kiribati. Dampak dari perubahan iklim pertama krisis pangan dan air bersih, ketidakseimbangan ekspor dan impor. Selanjutnya, peningkatan populasi penduduk di Tuvalu melumpuhkan sektor ekonomi negara. Selanjutnya, akibatnya mereka membutuhkan bantuan dari pihak asing seperti Australia dan Amerika Serikat. Upaya pemerintah negara Pasifik Selatan melalui organisasi internasional pertama dari Pacific Island Forum, upaya yang dilakukan dengan mengeluarkan deklarasi Majuro pada tahun 2013. Yang kedua adalah Secretariat of the Pacific Regional Environment Program, yaitu berupaya untuk memberikan bantuan dan konsultasi teknis terkait pengelolaan lingkungan. Yang ketiga adalah ICLEI Oceania International Council for Local Environmental Initiative, yaitu organisasi pemerintah daerah yang mendorong pembangunan kota berkelanjutan seluruh dunia. Sejarah UNFCCC. Lahirnya UNFCCC tentu tidak lepas dari peran IPCC, WMO, dan UNEP. UNFCCC memiliki 5 prinsip dasar dalam mengatasi perubahan iklim, yaitu equality, common but differentiated responsibilities, precautionary measure, sustainable development, dan mempromosikan sistem ekonomi internasional. Program-program UNFCCC yang pertama, Protokol Kyoto, yaitu perjanjian yang berisi target pengurangan emisi gas karbon. Yang kedua, program strategis Pozman, yaitu program transfer teknologi. Yang ketiga, kesepakatan Denmark pada tahun 2009, program pembiayaan cepat untuk perubahan iklim. Yang selanjutnya, perjanjian Cancun, yaitu program mitigasi adaptasi dan lain-lainnya. Selanjutnya, perjanjian Paris adalah perjanjian untuk memerangi perubahan iklim yang terbaru yang akan diberlakukan pada tahun 2020. Negara-negara di Pasifik Selatan yang berperan besar dalam konvensi UNFCCC yang pertama, Vanuatu, yang telah meratifikasi pada tahun 1993, telah berpartisipasi dalam sejumlah program regional dan inisiatif kebijakan nasional mereka untuk menunjukkan komitmen dalam memerangi perubahan iklim. Selanjutnya, Kiribati menjadi anggota UNFCCC pada tahun 1995 yang telah menyerahkan National Communication atau NC pada tahun 1991 dan NC yang kedua pada tahun 2013. Membentuk Kiribati Adaptation Program, membentuk Kiribati Integrated Environment Policy, dan membentuk Kiribati Joint Implementation Fund for Climate Change and Disaster Risk Management atau KJIP periode 2019 sampai 2028. Selanjutnya, Nauru menjadi anggota UNFCCC pada tanggal 14 September 1994 yang ke-187 menyerahkan NC pada bulan Oktober 1999 dan menyerahkan NC yang diperbarui pada 14 Oktober 2021. Prioritas utama pemerintah Nauru yaitu adalah mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kualitas hidup warganya. Ketiga, negara Vanuatu, Kiribati, dan Nauru merupakan perwakilan negara di kawasan Pasifik Selatan berfokus pada perubahan iklim. Program-program tersebut dan kondisi negara mereka yang terancam hilang dari permukaan mengakibatkan mereka harus mendapatkan perhatian lebih dari negara maju untuk bersama-sama membantu mereka dalam adaptasi perubahan iklim. Bab 4, implementasi UNFCCC dalam mematuhi aturan rezim berdasarkan mekanisme insentif. Yang pertama, dalam artikel 11 ayat 1-5 UNFCCC, mekanisme efisiensi biaya dan eksternalitas diatur bagaimana mekanisme pengelolaan sumber daya keuangan berdasarkan dari konvensi hibah. Tidak adanya mekanisme sanksi bagi yang tidak mematuhi rezim tercantum dalam artikel 25 ayat 3. Sejak 2013 sampai 2017, Vanuatu memiliki sekitar 63% pendanaan perubahan iklim dalam kerjasama multilateral, sementara 37% dari bilateral. Australia adalah donor bilateral terbesar Vanuatu yang memberikan bantuan paling banyak sejak 2016. Selanjutnya, kerjasama multilateral seperti World Bank, ADB, Global Environment Facilities, dan GCF. Kiribati juga mendapatkan pendanaan proyek adaptasi perubahan iklim baru senilai 20 juta US dollar yang disetujui oleh Bank Dunia, dan Selandia Baru memberikan 500 juta US dollar. Kondisi keuangan dan manajemen adaptasi perubahan iklim yang rendah dapat merefleksikan konsep inefisiensi biaya serta eksternalitas yang tidak bisa berjalan dengan baik. Berdasarkan analisis MDBIS dan
OCDC, negara maju baru mulai merealisasikan janji pendanaan iklim 100 miliar US dollar pada tahun 2022 dan terrealisasi pada tahun 2023. UNFCCC dianggap sebagai rezim non-utilitarian ketika gagal memperlakukan mekanisme sanksi atas ketidakpatuhan terhadap rezim, sehingga tidak bisa mengendalikan perilaku aktor, dan dianggap sebagai nilai berlawanan. Selanjutnya, menurut analisis penulis, rezim ini sangat mudah untuk ditunggangi dengan kepentingan politis. Selanjutnya, negara-negara di kawasan Pasifik Selatan masih mengharapkan bantuan yang datang dari berbagai aktor, serta pendanaan perubahan iklim dicanangkan negara maju untuk 100 miliar dolar yang tidak dapat diterapkan dengan baik oleh negara maju sejak tahun 2009. Hal ini dapat merefleksikan tantangan implementasi perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan dengan mekanisme insentif tidak bisa diatasi. Selanjutnya, implementasi UNFCCC dalam mematuhi aturan rezim berdasarkan mekanisme aturan dan legitimasi internasional. Determinasi cukup bias ketika UNFCCC tidak menjadi regulasi yang mengatur negara dalam mengeksploitasi sumber daya lingkungan, namun harus menghormati kedaulatan negara. Koherensi dalam UNFCCC dilihat dari keterhubungan dengan UNEP atau United Nations Environment Program. Validasi prosedural di mana mengacu pada tata cara di mana aturan tersebut dibuat. Faktanya UNFCCC berdiri selama 29 tahun belum memiliki status hukum yang jelas, sehingga UNOLA belum memberikan hak kekebalan termasuk kekebalan atas hukum. Determinasi yang cukup bias ketika Vanuatu belum memutuskan strategi perubahan iklim pada tahun 2007 dan 2011 yang masih dalam rancangan dan tidak pernah disahkan. Kiribati juga menghadapi tantangan terkait kebijakan migration with dignity, setidaknya 3 aspek tantangan, yaitu ekonomi, politik, dan hukum. Hal ini dapat merefleksikan tantangan implementasi perubahan iklim di kawasan Pasifik Selatan dengan mekanisme aturan dan legitimasi internasional tidak bisa diatasi. Selanjutnya, implementasi UNFCCC dalam mematuhi aturan rezim berdasarkan mekanisme perilaku aktor. Yang pertama, program-program UNFCCC seperti PICOS pada tahun 2000 hanya dibuat dalam program berjangka pendek. Dan selanjutnya, PICAP yang diimplementasikan pada tahun 1997 berhenti melakukan programnya pada tahun 2006. Vanuatu telah melakukan pelatihan kesadaran akan perubahan iklim pada tahun 2006 sampai 2017 dan juga pada tahun 2020 membangun kesadaran akan pentingnya pengetahuan dan pelatihan media untuk menginformasikan tentang perubahan iklim di Vanuatu. Kiribati Adaptation Program juga melakukan program kesadaran atas perubahan iklim bersama Bank Dunia. Selanjutnya, pemerintah Nauru juga telah meluncurkan National Social Protection Strategy pada 2022 sampai 2032 untuk membangun ketahanan bencana perubahan iklim di negara-negara seperti Vanuatu. Strategi tersebut agar manusia keluar dari lingkaran kemiskinan dan mengurangi kerentanan dan ketahanan kebencanaan setiap orang berkat dukungan teknis dan keuangan dari ADB dan Irlandia. Dari ketiga interaksi tersebut dilihat bahwa masih memiliki tantangan implementasi rezim perubahan iklim, sehingga dalam mekanisme insentif, hukum dan legitimasi internasional serta peningkatan kesadaran dapat merefleksikan hasil dari tantangan dari konvensi UNFCCC masih belum dapat diatasi. Kesimpulan, UNFCCC yang dibentuk pada 1992 berupaya untuk membantu negara-negara di Pasifik Selatan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi perubahan iklim dan SDM dan SDA yang ada. Dari ketiga interaksi rezim, UNFCCC masih mempunyai tantangan dalam mengimplementasikan UNFCCC belum dapat diatasi dengan 3 mekanisme tersebut, sehingga dapat merefleksikan tantangan implementasi UNFCCC di kawasan Pasifik Selatan masih belum dapat diatasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.